Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan harian untuk hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian ini, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami anugerah-anugerah yang tidak dapat dihitung oleh jari-jari kami. Ajari kami mengucap syukur kepadamu dalam semua hal yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman hari ini. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kepada kita ditanyakan, di manakah kita akan menemukan keadilan? Mungkin kita akan berkata, di pengadilan. Pengadilan menjadi tempat orang menemukan keadilan, karena pengadilan akan memperkarakan kasus-kasus dan menemukan kebenaran serta menemukan siapa yang salah atau siapakah yang layak untuk menerima hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Dalam pemahaman kita, pengadilan menjadi tempat terbaik untuk setiap orang memperoleh keadilan, untuk setiap orang memperoleh kemenangan atas kebenaran, dan untuk setiap orang memperoleh hukuman atas setiap kesalahan. Namun kenyataannya dan yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali ketidakadilan terjadi atas nama pengadilan. Kemenangan sering sekali berpihak kepada mereka yang seharusnya menanggung hukuman atas kesalahan. Tapi oleh karena 1-2 alasan, seringkali kebenaran tidak berpihak kepada mereka yang benar. Sebaliknya, hukuman menjadi bagian mereka yang benar dan kemenangan menjadi bagian mereka yang memang melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, hal yang demikian juga dialami Yesus dalam renungan ini. Situasi renungan ini adalah ketika Yesus berada di pengadilan. Bukannya menemukan kebenaran, bukannya mencari kebenaran, tapi pengadilan masa itu berusaha untuk mencari kesalahan dalam diri Yesus. Pengadilan pada masa itu tanpa mencoba mempertimbangkan, tanpa mencoba memikirkan apakah yang seharusnya, apakah yang sesungguhnya tugas dari sebuah pengadilan itu. Tapi kenyataannya menghakimi, bahkan berusaha untuk menempatkan Yesus sebagai yang salah. Dan kemudian Yesus mengucapkan apa yang dia sampaikan dalam renungan ini, bahwa tentang kebenaran itu kita mau menemukan pesan tersirat dalam renungan ini. Tentang kebenaran itu Allah sendiri akan menunjukkan kemudian. Yesus tidak mencari pembelaan atas dirinya, tapi Yesus mengungkapkan kalimat yang begitu tajam, yang begitu benar-benar menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Dia tidak membela, dia tidak membuat dirinya seolah-olah menjadi yang paling suci, tapi dia mengucapkan kalimat yang sangat tajam dan kalimat yang benar-benar penuh arti. Pada akhirnya kita akan melihat dia yang sedang diadili, dia yang sedang dicari-cari kesalahannya, dia yang adalah Yesus itu, kemudian akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa
dan dia kemudian akan datang di tengah awan-awan di langit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dari apa yang dialami Yesus, kita mau belajar di tengah-tengah kehidupan kita tentang perlunya sebuah pertimbangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang yang hidup di dunia, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal di mana setiap kebenaran kemudian berubah menjadi kesalahan. Hal-hal yang seharusnya menjadi sebuah kejujuran menjadi kebohongan. Hal-hal di mana orang akan berusaha untuk mencari kesalahan atau memunculkan hal-hal yang buruk, menciptakan fitnah terhadap orang lain, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Fitnah dimunculkan oleh orang banyak tentang Yesus, dan pengadilan menerima itu dengan begitu saja. Kita juga akan mengalami, dan kita pasti sudah mengalami hal yang demikian dalam kehidupan ini. Tapi ada satu ungkapan orang Batak berkata, "Molo tonggi unang pitor ni bodot, molo pahit unang pitor ni utahon." Jikalau dia manis, jangan langsung ditelan, dan kalau pahit, jangan langsung dimuntahkan. Ini adalah ungkapan yang menasehatkan setiap orang untuk hidup dengan penuh pertimbangan, untuk hidup dengan penuh perenungan, untuk hidup dengan perlu penelaahan atas hal-hal, atas setiap kalimat, atas setiap ucapan yang boleh kita dengar, boleh kita terima, atau boleh kita alami dalam kehidupan ini. Pada akhirnya kebenaran akan memperoleh tempatnya, dan kita sebagai orang-orang yang mengalami hal-hal yang kita tidak bisa putuskan tentang kebenaran atau kesalahannya, membutuhkan pertimbangan dan kebijaksanaan. Bijaksanalah dalam setiap hal. Tidak perlu ikut langsung membenarkan sesuatu yang memang tidak kita tahu kebenarannya, dan tidak perlu ikut langsung menyalahkan sesuatu yang tidak kita tahu kesalahannya. Hari ini, renungan ini mau mengajak kita penuh pertimbanganlah dalam kehidupan tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kesalahan. Jika kita sudah tahu yang benar, maka katakan itu benar. Jika kita tahu itu adalah sebuah kesalahan, maka katakan itu kesalahan. Sebagaimanapun kita mencoba untuk menutupi setiap kesalahan, dan sebagaimanapun kita mencoba menghancurkan sebuah kebenaran, ungkapan Yesus ini mengatakan, kebenaran pada akhirnya akan memperoleh tempatnya. Semoga Tuhan menolong kita, menguatkan kita untuk punya pertimbangan yang matang, untuk bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa menasihati kami, mengajari kami untuk punya kebijaksanaan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh pada kehidupan seperti orang-orang yang mengadili Yesus, yang hanya mencari kesalahan saja, tidak mempertimbangkan, tidak berusaha menemukan kebenaran yang sesungguhnya, tidak berusaha mencari kebenaran yang sesungguhnya, tapi langsung mengadili, langsung menjudge bahwa Yesus melakukan kesalahan besar. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ungkapkan, menjadi kekuatan bagi kami dan bagi setiap orang. Sekalipun setiap kebenaran berupaya untuk ditutupi, sekalipun setiap kesalahan atau keberusahaan berusaha untuk ditutupi juga, tapi pada akhirnya kebenaran akan memperoleh tempatnya, kebenaran akan memperoleh kemenangannya, dan Tuhan sendiri yang akan menolong dan menunjukkan kebenaran itu. Karena itu, bantu kami Tuhan untuk tetap berkata yang benar. Bantu kami untuk tetap mampu memperbaharui setiap kesalahan dan kekurangan, supaya kami hidup dalam hikmat seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menolong, dan menguatkan kita. Shalom.